Shalom, perkenalkan nama saya Melkisedek Fatu, NIM 2022-024-0010, Prodi Kepemimpinan Kristen semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya tentang psikologi pendidikan. 1. Pengertian psikologi pendidikan secara umum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku manusia secara sistematis. Secara umum, psikologi merupakan memahami mengapa manusia bertindak, berpikir, dan merasa sebagaimana adanya, serta faktor-faktor yang ada yang mengaruhinya. 2. Pengertian psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah memahami dan meningkatkan proses pembelajaran, membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal, dan menciptakan lingkungan belajar dengan efektif dan nyaman. Hal ini merupakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami perilaku, minat, bakat, beserta perbedaan individu antara siswa. Tujuan utama psikologi pendidikan memahami proses pembelajaran, bagaimana siswa belajar, termasuk faktor-faktor seperti motivasi, ingatan, dan emosi. Mengembangkan potensi siswa, mengidentifikasi dan memaksimalkan minat, bakat, serta kemampuan unik yang dimiliki setiap siswa. Meningkatkan efektivitas pembelajaran, menciptakan metode strategi mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Membentuk pendidikan menciptakan sesuatu belajar yang nyaman, mendukung, dan inklusif. Membangun perkembangan siswa secara menyeluruh. Memperhatikan aspek akademik, sosial, dan emosional siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Menyelesaikan masalah pendidikan menjadi dasar dalam merancang kurikulum, melakukan bimbingan dan konseling, serta mengevaluasi proses belajar mengajar secara efektif. Yang ketiga, tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran, membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal, dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman. Hal ini dicapai dengan merepatkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami perilaku, minat, bakat, serta perbedaan individu atau siswa. Tujuan utama psikologi pendidikan: memahami proses belajar, memahami bagaimana siswa belajar, termasuk faktor-faktor seperti motivasi, ingatan, dan emosi. Mengembangkan potensi siswa, mengidentifikasi dan memaksimalkan minat, bakat, serta kemampuan unik yang dimiliki setiap siswa. Meningkatkan efektivitas pengajaran, menciptakan metode dan strategi mengajarkan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membantu pendidikan menciptakan siswa belajar yang nyaman, mendukung, dan inklusif. Membangun perkembangan siswa secara menyeluruh. Memperhatikan aspek akademik, sosial, dan emosional siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Menyelesaikan masalah pendidikan menjadi dasar dalam merancang kurikulum, melakukan bimbingan dan konseling, serta mengevaluasi proses belajar mengajar secara efektif. Yang keempat, memanfaatkan pelajaran psikologi pendidikan. Memanfaatkan pelajaran psikologi pendidikan adalah membantu pendidik memahami perbedaan karakteristik siswa, merancang strategi pembelajaran yang efektif sesuai kebutuhan individu, memotivasi belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, pendidikan dapat memberi bimbingan emosional yang tepat, mengidentifikasi potensi pembelajaran siswa, serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Untuk pendidikan memahami siswa, pendidikan dapat memahami perbedaan kepribadian, potensi belajar, dan
karakteristik individu setiap siswa untuk memberikan bimbingan yang tepat. Strategi pembelajaran efektif: memahami proses belajar tentang teori-teori pendidikan atau seperti strategi pembelajaran atau behavioristik dan kognitif, memungkinkan pendidikan memiliki dan merancang strategi pembelajaran yang paling efektif sesuai kebutuhan siswa, menciptakan lingkungan belajar kondusif. Pengetahuan psikologi membantu pendidikan menciptakan suasana kelas yang interaktif, positif, dan mendukung proses belajar mengajar dengan optimal. Meningkatkan motivasi belajar, pendidikan dapat memberikan dorongan dan motivasi yang tepat kepada siswa, serta menggunakan penggunaan positif dan tujuan yang telah untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Menangani mahasiswa. Psikologi pendidikan membeli pendidikan dengan kemampuan untuk mengenai dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi siswa, baik secara emosional maupun akademis. Untuk siswa, mengembangkan potensi diri. Memahami prinsip psikologi pendidikan membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi belajar secara meningkatkan harga diri mereka. Menjadi pembelajaran yang efektif. Siswa dapat belajar secara belajar yang efektif dan termotivasi untuk terus mencari dan memperoleh pengetahuan baru. Untuk sistem pendidikan, merancang sistem pendidikan yang lebih baik. Psikologi pendidikan berperan penting dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa secara keseluruhan. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas asesmen, menyusun jadwal belajar yang sesuai, dan menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kelima, permasalahan psikologi pendidikan. Permasalahan psikologi pendidikan adalah meliputi kesulitan belajar siswa seperti prestasi rendah dan sikap belajar yang tidak wajar, serta hambatan psikologi seperti kecemasan dan depresi pada anak dan remaja yang berdampak pada proses belajar. Selain itu, mendapat masalah interaksi yang kurang baik antara guru dan siswa, rendahnya kesejahteraan guru, serta dapat negatif teknologi digital yang belum sempurna diantisipasi. Permasalahan yang berkaitan dengan siswa, kesulitan belajar meliputi prestasi belajar yang rendah, usaha yang tidak sepadan dengan hasil, keterlambatan dan tugas, serta sikap dan perilaku yang tidak wajar di kelas. Memasalahkan emosional pada perilaku. Siswa dapat menunjukkan perilaku agresif,